Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penampu, asisten lab, dan teman-teman yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok TKD 17 ingin menunjukkan proses pembuatan minyak VCO atau Virgin Coconut Oil. Sebelum masuk dalam proses pembuatan, di sini saya akan menjelaskan apa itu minyak VCO. Minyak VCO merupakan minyak yang berbahan dasar dari kelapa tua yang diambil santannya. Kenapa harus kelapa tua? Karena kelapa tua memiliki lemak yang lebih tinggi. Minyak VCO mempunyai banyak manfaat, mulai dari bidang kesehatan yang dapat membunuh mikroorganisme hingga industri dalam pembuatan sabun. Selanjutnya kita masuk ke dalam proses yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Dimulai dari pemilihan kelapa tua yang selanjutnya diparut sebanyak 500 gram. Siapkan alat yang terdiri dari panci, corong, plastik, tisu, gelas ukur, gunting, dan saringan. Adapun untuk bahan terdiri dari kelapa tua yang sudah diparut, asam asetat, dan air hangat. Langkah pertama, parutan kelapa tua diberi air hangat untuk diperas dan disaring. Kemudian santan dimasukkan ke dalam plastik. Santan didiamkan selama 2 jam untuk mendapatkan krim santan yang diinginkan. Setelah itu, pemisahan antara air dengan krim santan. Karena air mempunyai densitas yang lebih besar, maka air berada di bagian bawah krim santan. Krim santan yang diperoleh dimasukkan ke dalam gelas ukur. Lalu tambahkan asam asetat atau asam cuka sebanyak 1 sendok ke dalam krim santan. Asam akan memutuskan ikatan antara lemak dengan protein dalam krim santan, sehingga minyak dapat dipisahkan. Pengadukan selama 3-5 menit. Pengadukan bisa mengakibatkan hilangnya kestabilan protein dalam santan, sehingga kelarutannya berkurang. Hal ini menyebabkan protein terkoagulasi dan mengendap, yang menyebabkan terpisahnya minyak dan air. Setelah pengadukan, krim santan didiamkan selama 24 jam di dalam plastik.
Nantinya akan terbentuk 3 lapisan, yaitu air, blondo, dan minyak. Lalu pisahkan air terlebih dahulu. Blondo dan minyak akan tertahan di dalam plastik. Untuk memisahkan minyak dari blondo, gunakan saringan yang dilapisi dengan tisu. Minyak yang terbebas dari blondo akan mudah melewati proses penyaringan. Blondo akan tertahan di atas tisu. Jika tisu yang lama sudah tidak bisa menahan blondo, kita gunakan tisu yang baru. Selanjutnya, minyak dimasukkan ke dalam wadah tertutup menggunakan corong. Setelah praktikum selesai, minyak kelapa atau VCO dilakukan pengujian dan perhitungan. VCO siap digunakan. Baik, setelah kita melihat proses pembuatan dan VCO yang dihasilkan, selanjutnya dilakukan uji organoleptik yang menghasilkan 3 poin, yaitu poin warna, rasa, dan aroma. Untuk VCO yang dihasilkan oleh kelompok TKD 17 dihasilkan VCO yang tidak berwarna, tidak berasa, dan mempunyai aroma yang khas seperti minyak kelapa. Sehingga minyak VCO dari kelompok TKD 17 sesuai dengan Standar Nasional Indonesia nomor 7381 tahun 2008.
Tadi kita sudah melihat bagaimana proses pembuatan VCO dengan menggunakan metode asam cuka. Berapa sih persen yieldnya dan apa sih keunggulan VCO dibanding minyak kelapa yang lain? Nah, dengan demikian, proses pembuatan VCO dengan menggunakan metode asam cuka telah berhasil dan selesai. Maka dari itu, kami dari kelompok Teknik Kimia Dasar 17 mengucapkan terima kasih telah menyimak video ini dengan baik. Maaf bila ada kesalahan kata dari kami. Sekian, terima kasih.